Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil kamil wa ala alihi wa man yad'u bi amalika wa 'ala al-kamali amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, pencerahan, ketenangan, kemakmuran pada batin kita, dan tentu saja membawa kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak ada tujuan kita diciptakan oleh Allah kecuali agar kita makin kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang ringan, meskipun temanya berat, tapi kita akan bahas secara ringan. Tentang apa? Tentang ujian. Ketahuilah, sesungguhnya semua manusia ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peserta ujian. Tidak terkecuali. Bukti bahwa manusia itu sebagai peserta ujian ketika dilahirkan dari rahim ibunya, maka tidak ada bayi yang tertawa, semua bayi menangis. Itu menandakan bahwa kelahiran itu adalah merupakan gerbang dia akan menghadapi ujian demi ujian yang telah diagendakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Maka itu artinya bahwa ketika kita telah ditempatkan sebagai peserta ujian, maka jiwa dan mental kita sudah harus ready, siap menghadapi ujian demi ujian yang akan diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, untuk apa Allah menguji kita? Untuk memastikan apakah kita ini benar-benar beriman kepada Allah atau ternyata kita berdusta. Sebagaimana Allah berfirman, apakah engkau akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, lalu kemudian dibiarkan tidak mendapatkan ujian? Ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan dibiarkan oleh Allah mengucapkan aku beriman kepada Allah, lalu kemudian dia tidak diuji oleh Allah. Setiap kata-kata kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, maka kita harus siap-siap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujian itu untuk apa? Ujian itu adalah agar kita bisa naik kelas. Tidaklah seseorang diuji kecuali sebentar lagi dia naik kelas kalau dia lulus. Maka jika kemudian kita dihantam oleh bertubi-tubi ujian dalam hidup kita dan kita lulus melewati ujian itu, maka kita akan naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, bagaimana cara kita menyikapi ujian agar dengan ujian itu kita bisa naik kelas? Pertama, ketahuilah bahwa ujian itu telah diukur dosisnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan berlebih-lebihan menurunkan ujian kepada hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani kita melebihi daripada kemampuan kita. Jadi Allah sudah mengatur porsinya. Dan kalau Allah mengatur porsinya, berarti kita bisa melewatinya. Kita bisa menghadapinya. Kita akan bisa menerobos ujian tersebut. Namun bedanya, kalau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat dari bagaimana cara kita bersikap. Kalau ujian dari dosen, dari guru, mungkin ujian multiple choice, jawabannya A, B, C, D, atau mungkin A, mungkin B, atau C. Tetapi ujian dari Allah itu bukan meminta jawaban apakah kita bisa menjawab atau tidak, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah sikap kita terhadap ujian. Ketika kita diterpa oleh ujian, lalu kita mengeluh, berarti kita gagal. Kita tersingkir sebagai muslim secara hakiki. Karena orang muslim itu tidak boleh mengeluh, apalagi putus asa. Mengeluh itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan hakikat Islam dalam hidupnya. Maka bagaimana sikap muslim ketika menghadapi ujian? Sikap seorang muslim ketika menghadapi ujian adalah bersabar. Dengan sabar ini, maka kita akan mendapatkan akselerasi, percepatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi naik kelas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Misalnya sabar hanya saja kesabaran yang bisa memberikan pahala tanpa batas. Artinya apa? Bahwa dengan kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketetapan Allah. Makanya orang yang bersabar itu mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja orang ini amal lahirnya sedikit, tetapi karena dia sabar, maka pahalanya berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mendapatkan akses pahala tanpa batas melalui kesabaran yang dia lakukan. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang tidak bisa disebut sabar kalau tidak ada yang disabari. Jadi kalau demikian, ujian-ujian tersebut adalah merupakan batu lompatan bagi kita untuk mendapatkan sabar, untuk mengungkit kesabaran di dalam hati kita, lalu kemudian dengan kesabaran itu kita mendapatkan pahala tanpa batas. Kemudian yang kedua, sikap mukmin. Sikap mukmin itu adalah dia bukan hanya sabar atas ujian yang diluncurkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, bahkan dia akan bersikap ridho, tidak resisten, tidak berselisih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyadari bahwa semua ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik buat kita. Kenapa kita bilang yang terbaik? Karena yang meluncurkan itu adalah yang maha baik. Dari teko yang berisi susu akan mengeluarkan susu. Dari teko yang berisi teh akan mengeluarkan teh. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan mutlak, maka tidak ada yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir."
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kualitas dalam kehidupan kita. Ada orang yang dimuliakan, ada orang yang dihinakan, ada orang yang diberikan kedudukan orang, ada orang yang dicopot dari kedudukannya. Tapi semua itu adalah dari tangan Allah yang Maha Baik. Maka tidak ada yang mengalir dari Allah kecuali kebaikan buat kita. Ketika kita menyadari itu adalah kebaikan dari Allah, tentu saja kita akan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila orang bisa menghiasi hatinya dengan sikap ridho atas setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini akan mendapatkan ridho Allah. Jadi orang yang beramal, beribadah dengan tekun, ketika ditanya, untuk apa engkau beribadah dengan tekun itu? Oh, saya beribadah agar mendapatkan ridho Allah. Padahal ada jalan tercepat untuk mendapatkan ridho Allah. Apa itu? Ridho dengan ketetapan Allah. Dan ketahuilah, ridho Allah ini jauh lebih besar bahkan daripada syurga. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Bahwa ayat ini menegaskan orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan itu akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ada tempat yang nyaman bagi mereka sebagai tempat diam, tempat tinggal. Tetapi Allah menegaskan waridwanun minallahi akbar. Ridho Allah itu jauh lebih besar bahkan daripada surga. Itu artinya apa? Bahwa ketika orang telah mendapatkan ridho Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Dan cara tercepat untuk mendapatkan ridho Allah adalah selalu berridho dengan ketetapan Allah. Itu yang kedua. Kemudian sikap yang ketiga adalah bersyukur akan setiap kenyataan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tidak hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dia pun tidak kehilangan rasa syukur ketika diterpa oleh musibah. Dia kreatif sekali dalam menemukan syukur, meskipun dia sedang tertimbun di dalam musibah, tetapi dia bisa masih mengucapkan alhamdulillah. Maka kita harus kreatif mencari angle yang tepat untuk kemudian kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita dibimbing oleh banyaknya musibah. Guru saya menasihati saya, nah, sesungguhnya kamu tidak bisa menggeser, tetapi kamu bisa mencari angle yang tepat untuk menemukan gambar yang indah dari gunung tersebut. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan yang telah tergelar di hadapan kita, tetapi kita bisa mencari angle, cara pandang yang dengannya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu tidak terletak pada kenyataan yang datang kepada kita, tapi terletak pada sikap kita. Kita bahagia apabila kita sabar, kita bahagia apabila kita ridho, kita super bahagia apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebuah kisah menarik. Seorang
kakek yang biasa setiap hari menunggangi kuda. Lalu di suatu hari kuda ini lari tunggang langgang dan akhirnya terperosok di jurang. Orang-orang datang kepada kakek mengabarkan bahwa kuda yang biasa ditungganginya itu terperosok di dalam jurang. Maka alih-alih kakek ini menangis, sedih yang terlalu dalam, bahkan beliau sujud syukur kepada Allah. Mereka heran, kenapa kakek tidak sedih, malah syukur kepada Allah. Ini benar kakek, kuda kakek terperosok di jurang. Iya, saya bersyukur sekali kepada Allah, karena ketika kuda saya itu terperosok ke dalam jurang, aku tidak sedang menungganginya. Bayangkan jika kemudian aku sedang menungganginya, maka bukan hanya kuda itu terperosok ke dalam jurang, aku pun bisa saja terperosok ke dalam jurang dan mungkin aku sudah tidak hidup lagi. Artinya apa? Kakek ini masih menemukan titik atau poin yang dengannya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ketahuilah sesungguhnya musibah itu ada di luar. Musibah, nikmat itu tergelar di luar. Tetapi kebahagiaan, penderitaan itu ada di dalam diri kita, bersifat subjektif internal. Maka sejatinya bahagia itu bergantung pada sikap kita. Ketika kita kena musibah, lalu kita bersabar, musibah itu tidak akan pernah memasukkan penderitaan ke dalam hati kita. Kenapa? Karena ditahan oleh rasa sabar kita. Ketika kita ridho atas musibah itu, maka justru kita tidak menderita, bahkan bahagia sekali, karena ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya casingnya saja yang beda. Nikmat dan musibah itu sama sebenarnya, hanya casingnya yang berbeda. Kalau nikmat itu bungkusnya atau casingnya baik, isinya baik. Kalau musibah itu casingnya buruk tapi isinya baik. Maka semuanya ada kebaikan karena berasal dari yang maha baik. Maka itu kepada Allah. Ya ketika itu, maka dia bahagia. Apalagi ketika dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, maka orang ini akan senantiasa dibanjiri kebahagiaan dalam hidup. Karena itu maka bagaimana cara kita menghadapi ujian? Cara kita menghadapi ujian bergantung level kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita muslim, maka kita bersabar atas ujian yang datang kepada kita. Kalau kita mukmin, maka kita ridho dengan semua ujian yang datang kepada kita. Apalagi kalau kita muhsin, kita ini selalu bersyukur dan tidak pernah kehilangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa bersikap yang terbaik dalam hidup ini, karena kedekatan kita dengan Rasulullah itu sangat bergantung pada kualitas akhlak kita. In akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanul khuluq. Bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat paling baik akhlaknya. Maka sabar, ridho, syukur ini adalah merupakan cerminan akhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan kita rasa sabar, ridho, dan syukur. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga di kesempatan yang lain kita akan bertemu di channel yang sama. Wassalamualaikum